Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Oke, baik. Nah, hari ini kita sudah masuk kepada pembelajaran pada bab 2, yaitu Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, baik. Jadi, dalam bab 2 ini nanti akan ada 4 subbab yang akan kita bahas. Oke ya, baik. Langsung next. Nah, kita akan melihat 4 subbab daripada bab 2 ini. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yang pertama, kita akan bahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada bab ini nanti kita akan lihat wilayah yang dikatakan sebagai wilayah NKRI itu mana saja. Kemudian batas-batas dari wilayah NKRI itu mana-mana saja, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang dimaksud sebagai warga negara itu siapa sih? Ya, yang dimaksud sebagai penduduk Indonesia itu yang mana? Seperti itu ya. Nah, kemudian di subbab yang ketiga yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana kemerdekaan beragama diatur di Indonesia. Lalu yang terakhir, kita akan bahas sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, keempat materi ini akan kita bahas pada bab 2. Tetapi, khusus pada video pembelajaran hari ini, kita khusus membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Next pertemuan ataupun di next video pembelajaran, baru kita lanjut dengan poin kedua, ketiga, dan juga keempat. Oke. Nah, langsung saja yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan perhatikan peta di bawah ini, di mana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan atau disebut juga dengan archipelago yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautnya itu cukup sangat luas. Seperti itu. Nah, silakan perhatikan peta berikut. Oke, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, hal itu ditegaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah nusantara dengan wilayah yang batas-batas negara kepulauan yang berciri dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi dalam pasal 25A ini diatur ya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, di mana batas-batasnya, kemudian hak-haknya itu diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah nusantara. Nah, istilah nusantara dalam ketentuan ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan juga gugusan pulau-pulau Indonesia. Nih, ya, ada gugusan pulau-pulau, baik itu dianya pulau-pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil sekali. Nah, ada belasan ribu pulau kecil di Indonesia ya. Nah, di mana gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta berada di antara benua Asia dan Australia. Oke, mari kita perhatikan letak dan juga posisi Indonesia. Nah, di sini dikatakan berada di posisi silang Indonesia, ya. Nah, ada samudra di antara Samudra Pasifik dengan Samudra India dan juga diapit oleh benua Australia dan benua Asia. Nah, karena itulah maka kesatuan wilayah ini mencakup yang namanya kesatuan politik, kesatuan hukum,
kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Oke, jadi dapatlah dikatakan bahwa meskipun wilayah Indonesia ini terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu nih, dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung Pulau Sumatera ini yang di atas, kemudian sampai ke Merauke, kita tahu kita terdiri atas suku bangsa yang banyak, budaya yang banyak, kemudian diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, tapi kita berada dalam satu kesatuan, itulah Indonesia. Oke, next. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah deklarasi, yakni Deklarasi Juanda, di mana isi dari Deklarasi Juanda adalah bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, ini adalah isi dari Deklarasi Juanda yang menyatakan tentang batas wilayah perairan maupun daratan Indonesia. Oke, next. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Oke, ini adalah pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Nah, berdasarkan gambar ini, maka wilayah laut Indonesia itu dapat kita bedakan menjadi 3. Apa saja, Bu? Yang pertama, nah ada namanya zona laut teritorial. Nah, ini dianya ya. Zona laut teritorial ini yang Ibu kursornya Ibu buat di sini. Nah, zona laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, kalau kita tarik garis nih, laut teritorial ini ya, kemudian ini kesananya 12 mil laut ya, sehingga dapat diambil garis misal segini 12 mil ya. Nah, inilah yang di antara garis dasar inilah yang dinamakan dengan wilayah laut teritorial. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada namanya zona landasan kontinen. Nah, landasan kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen. Ya, jadi pada saat ini kita di Indonesia itu terletak pada 2 buah landasan kontinen, yakni landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Oke, ya jadi tadi landasan kontinen ya adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen. Kontinen itu benua. Itu. Nah, adapun kalau kita lihat batas landas kontinen ini diukur dari garis dasar. Nah, kita tahu tadi bahwa garis dasar itu garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau terluar. Nah, jadi dihubungkanlah dianya. Maka batas landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil dari laut, 200 mil laut. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Ini dianya ya. Nah, ini zona ekonomi eksklusif, dia kalau kita tarik dari garis dasar ini 200 mil. Nah, 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Jadi, di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut, baik itu ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah,
Jadi di dalam zona ekonomi eksklusif inilah kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Ya, batas landas kontinen dan juga batas zona ekonomi eksklusif. Jadi nih dalam batas zona ekonomi eksklusif ini kita bebas untuk mengeksploitasi atau bukan mengeksploitasi ya, memanfaatkan sumber daya lautnya. Nah, kalau misalkan ada negara lain yang datang kemudian dia melewati batas zona sudah masuk kepada zona ekonomi eksklusif ini, maka dia kapal-kapal dari negara lain itu bisa mendapatkan yang namanya mendapatkan sanksi. Nah, seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan perhatikan peta berikut. Nah, kita akan bahas ya batas wilayah negara NKRI itu dari utara, kemudian ke timur, selatan, lalu barat. Oke, di utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, Malaysia atau bagian timur ya, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Jadi, wilayah laut Indonesia di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan 5 laut. Nah, jadi ada laut Malaysia, ada laut Singapura, ya. Ini juga ada Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nah, jadi di sebelah utara ini berbatasan dengan 5 laut langsung nih. Nah, di sini ada Singapura, ya. Ini Filipinanya. Kemudian ada laut Malaysia juga, ada Thailand juga. Nah, itu di sebelah utara. Kemudian di sebelah barat. Nah, di sebelah barat ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Nah, oke, kemudian di sebelah timurnya berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia dan Papua Nugini kita tahu bahwa telah menyepakati hubungan bilateral ya antar kedua negara tentang batas-batas wilayah. Oke, kemudian di selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Siapa nih yang tahu bahwa Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negaranya sendiri pada tahun kapan? Pada tahun 1999. Jadi sebenarnya kalau Timor Leste ini kita lihat di sini ya. Nah, di bagian ini di bagian selatan. Nah, jadi dulunya itu wilayah Timor Leste ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Nah, Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste. Oke, jadi dulu adalah bekas wilayah Indonesia yang kemudian memisahkan diri. Oke. Nah, baik. Inilah materi singkat kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, di next pertemuan kita akan bahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat dan semoga kalian mudah nih memahami materi yang Ibu sampaikan. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.